Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana As mengadakan Guardian Council untuk menjadikan Garda Selatan sebagai garda independen. As sudah mempertimbangkan keuntungan yang akan dirinya terima dari keluarga kekaisaran, sekaligus pernikahannya dengan Putri Yon. Akan tetapi As memutuskan untuk menolak semua keuntungan tersebut, bahkan dalam kondisi dirinya sedang membutuhkan banyak pasukan elit. Teraha yang mendengarnya tentunya ingin mendengarkan penjelasannya sebagai komandan Garda Selatan dan bukan sebagai anaknya. Sebenarnya memiliki 3 alasan untuk menolaknya. Dan yang pertama, jika dirinya kebanyakan meminta bantuan dari kekaisaran, maka akan terjadi event krisis di masa pertengahan nanti. Event krisis itu tidak lain adalah pengambil alihan kekuasaan Garda Selatan yang tiba-tiba diambil oleh pasukan pusat, yang artinya nanti akan ada perselisihan internal yang rumit. Dulu sekali As merasa sangat senang bisa mendapatkan banyak bantuan dari pusat, tapi setelah memasuki pertengahan game, dirinya malah kehilangan posisinya sebagai seorang pemimpin. As kemudian menjelaskan kalau sebenarnya yang ingin dirinya lindungi bukanlah kekaisaran, melainkan umat manusia. As memberitahu kalau para monster akan membunuh siapapun tanpa pandang bulu, karena yang diinginkan oleh para monster itu adalah kehancuran umat manusia. As memberitahu jika monster Battlefront tidak bisa dicampuri dengan urusan ideologi, nasionalisme, ataupun ras supaya tidak menimbulkan konflik horizontal. Raha menghargai tujuannya yang sangat mulia itu, tapi dirinya heran kenapa dia harus sampai memisahkan dirinya hanya demi tujuan yang remeh seperti itu. Raha setuju dengan keputusannya untuk menyelamatkan umat manusia, dan meskipun itu kurang pantas untuk diucapkan seorang pangeran, tapi dirinya suka dengan sikapnya yang berani ini. Akan tetapi, Raha masih tidak paham kenapa dia menolak bantuan dari kekaisaran, padahal itu juga bisa membuatnya menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dan As mengatakan jika yang dirinya ingin lindungi adalah umat manusia, tapi kakak-kakak dan ayahnya telah banyak membunuh rakyatnya sendiri. As awalnya hanya memiliki kecurigaan semata, tapi berkat bantuan dari Serenade, akhirnya As mengetahui bahwa kekaisaran telah menculik para penyitas ataupun para warga sipil untuk menjadi pengorbanan. As mengatakan dari informasi yang dirinya dapatkan, tawanan dari ras Dragonblood yang ditangkap akan dijadikan sebagai persembahan untuk pohon Everblack. As mengatakan dirinya tahu kalau ayah melakukan pengorbanan itu untuk menjaga wilayah utara. Tapi untuk bisa menggunakan pohon Everblack, dia membutuhkan magic yang sangat besar. Namun karena jumlah magic stone di pasaran tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dia menangkap spesies lain di seluruh penjuru dunia sebagai bahan bakarnya. As berpikir kalau pemikiran ini sungguh sangat menjijikkan, karena demi melindungi kekaisaran, mereka mengorbankan warga yang tidak bersalah untuk menghentikan para dewa yang ingin menginvasi kekaisaran. As tahu alasan mereka gencar-gencarnya menangkap para penyintas Duke Doombringer adalah karena mereka memiliki warisan darah naga, yang artinya mereka memiliki jumlah magic yang lebih besar daripada tawanan lainnya. Bukan hanya soal pengorbanan saja, tetapi As juga menyinggung mengenai warga sipil yang diduga menjadi mata-mata demi mengorek informasi pengkhianat yang ada di dalam. Begitu mereka telah selesai menyiksa dan juga menginterogasi mereka, beberapa yang dianggap tidak pro pemerintah akan dijadikan sebagai tumbal proyek. As terkagum dengan kerjasama mereka, tapi dirinya penasaran setelah budak dan para tawanan perang telah habis, lalu apalagi yang akan mereka korbankan demi menyelamatkan kekaisaran. As mengatakan kalau orang-orang secara membabi buta membunuh orang lain, tidak ada bedanya dengan para monster yang dirinya lawan di Garda Selatan.
As sudah bersumpah pada dirinya tidak akan pernah meninggalkan nilai ini. Itulah kenapa dirinya tidak bisa lagi bergabung bersama dengan mereka yang sudah berubah menjadi manusia setengah monster. Akan tetapi Traha malah tertawa sembari berkata, lalu kenapa? Apakah dia ingin kembali ke Garda Monster yang menyediakan itu hanya untuk menjauhi orang-orang keji seperti mereka? Traha menanyakan apakah dia ingin mati kesepian hanya untuk menjaga moralitasnya yang sangat sia-sia itu, dan bukankah dia tahu kalau itu adalah jalan neraka? Traha menanyakan apa definisi seseorang baginya, apakah itu adalah seorang manusia, atau ras lain, atau bahkan monster yang saat ini sedang mereka bahas. Traha juga menanyakan sampai batas mana dia berbicara soal kemanusiaan, apakah para pencuri, pengkhianat, pemerkosa, pembunuh, bahkan sampah masyarakat lainnya juga masuk ke dalam ucapannya barusan. Traha mengatakan semakin keras dia mengejar kebaikan tanpa batas, maka semakin sengsara pula juga kehidupannya nanti. Traha memberitahu tidak peduli seberapa bersih benderanya itu. Begitu dia memasuki medan pertempuran, maka benderanya itu akan berlumuran darah. Traha menanyakan apakah dia masih belum paham kalau dirinya bahkan sudah melakukan banyak pengorbanan hanya untuk mempertahankan kekaisaran ini. As berpikir dirinya juga telah banyak berkorban sebanyak 741 kali. Selain itu, dirinya juga sering membuat karakternya menuju jurang kematian. As mengatakan dirinya memang tidak bisa menjamin benderanya akan selalu putih, tapi setidaknya dirinya tidak ingin melupakan hal yang terpenting. Bahkan meskipun seluruh benderanya sudah berlumuran dengan darah, tapi selagi ada satu titik yang bersinar, maka dirinya akan terus melangkah maju. As kemudian berkata kalau dirinya sudah memutuskan akan menjadikan Monster Battlefront sebagai garda independen, dan dirinya akan melindungi semua orang bukan hanya kekaisaran. Mendengar perkataan yang sangat yakin itu, Raha tidak lagi mempertanyakan As, bahkan dia sudah menyebutnya sebagai seorang pemain dan bukan lagi seorang pion. As menanyakan apa maksudnya, dan Traha berkata anggap saja kalau dunia ini adalah papan catur, dan dia adalah orang yang memainkan caturnya. Traha mengatakan kalau dia bukan lagi orang yang dikendalikan, melainkan orang yang akan bertanggung jawab atas semua bidaknya. Traha mengatakan kalau dia sudah pantas menjadi seseorang yang bermain catur. Dengan kata lain, dia sekarang sudah menjadi seorang raja. Mendengar perkataan barusan, As malah teringat dengan perkataan Celine dan juga Jester yang memanggilnya sebagai seorang player. Traha mengatakan dirinya bangga anaknya telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin yang layak. Tapi sebagai seorang kaisar, dirinya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Traha menjelaskan kalau dia mendeklarasikan wilayah selatan sebagai wilayah independen, maka itu artinya dia akan lepas dari pengaruh kekaisaran Everblack. Oleh karena itu seharusnya dia tahu bahwa sebagai seorang kaisar yang masih hidup sehat, tidak mungkin dirinya akan membiarkan wilayahnya lepas begitu saja. As mengatakan dirinya hanya ingin menjadikan Garda Selatan sebagai wilayah independen selama kurang lebih 3 tahun saja. Tapi Traha menanyakan lalu apa yang akan dia berikan sebagai gantinya. As mengatakan dirinya akan mengirimkan Magic Stone dari Garda Selatan untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga kekaisaran karena dirinya mendapatkannya cukup banyak ketika melawan para monster. As sebenarnya sudah menimbun banyak Magic Stone di dalam gudang pribadinya, tapi tentu saja dirinya tidak akan memberikan semuanya dan mungkin setengahnya saja sudah cukup. As mengatakan kalau Magic Stone dari para monster seharusnya sudah cukup untuk memenuhi pengorbanan pohon Everblack, jadi mereka tidak perlu mencari tumbal proyek lagi. Traha mengatakan sarannya itu sangat menarik, tapi jarak di antara ibu kota dan Crossroads sangatlah jauh dan tidak ada transportasi yang aman di sana. As mengatakan dirinya sudah membicarakan itu dengan kepala keluarga Winter Silver dan mereka bersedia bertanggung jawab untuk membangun jalan transportasi sekaligus pengiriman Magic Stone.
As mengatakan mereka sudah terlibat banyak proyek strategis kekaisaran, jadi soal pengalaman mereka tidak perlu diragukan lagi. Terlebih serikat mereka sudah dipercaya soal keamanannya. As juga memberitahu kalau Winter Silver juga bersedia untuk memberikan suplai ke Garda Barat dengan harga yang bersaing. Jadi dengan begitu mereka tidak perlu menjara rumah warga yang tidak bersalah. Selain itu, Winter Silver juga menjual informasi yang kredibel di seluruh penjuru kekaisaran. Bahkan informasi yang dirinya dapatkan juga berasal dari sana. As bahkan memberitahu jika Winter Silver juga tahu jika Aegis Counter sekarang ini telah melemah akibat anggotanya yang bertambah banyak, tapi mereka seringkali melakukan tindakan yang ceroboh. Fernandes sendiri tahu kelemahan terbesar tersebut, bahkan dia sadar kalau anggota Aegis Counter bertambah 3 kali lipat, tapi hasil kerjanya malah menurun, ceroboh, dan tidak bersih. As mengatakan dengan bantuan Winter Silver dalam mengumpulkan intel, mereka bisa menambal kelemahan Aegis Counter dan menghindari pembantaian pada warga yang tidak bersalah. Traha menanyakan apa maksudnya dengan mempertahankan Winter Silver. Mereka tidak hanya akan membantu keempat garda, tapi juga mencegah kematian dari orang-orang yang tidak bersalah. Dan As mengatakan itu benar. Traha menanyakan apakah itu berarti dia mencoba menghentikan kekaisaran menyerap mereka, sekaligus menyelamatkan mantan tunangannya itu. Dan As mengatakan itu benar. Traha tentunya tertawa mendengarnya, tapi As berkata jika Countess muda sangatlah berbakat dan perusahaannya bisa menjadi aset besar bagi mereka, bahkan mereka bisa menjadi penopang bagi kekaisaran. As sendiri ingin memegang otoritas penuh di Garda Selatan karena tidak ada yang bisa mengendalikan Garda Selatan sebaik dirinya dan menambang Magic Stone seefisien dirinya. As ingin agar mereka mengakui kebergunaannya dan mengakui bahwa Serenade juga berguna dan mereka semua masih membutuhkan mereka berdua. Mendengar jawaban yang sangat memuaskan itu, Raha tentunya akan memberikannya kesempatan, tapi dirinya ingin bertemu dengan mantan tunangannya itu sebelum memutuskannya. Akan tetapi, Fernandes malah berkata dirinya sudah mengirimkan seseorang untuk membunuhnya, jadi Serenade tidak akan bisa datang kemari hidup-hidup. As mengatakan sebaiknya kakak melihatnya sendiri, karena Serenade bukanlah seorang wanita yang akan menyerah, hanya karena seseorang mengancam akan membunuhnya. Sekarang kita kembali ketika As memasuki ruangan perjamuan bersama dengan para saudaranya dan juga kaisar sendiri. Ketika As mendatangi Putrion, ia juga melihat kalau Serenade akhirnya telah datang dan sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan semuanya. As kemudian mengatakan pada Putrion kalau dirinya meminta maaf sebab hubungan mereka harus berakhir di sini dan Putrion menanyakan apa maksudnya. Putrion menanyakan apakah dia mau mencampakkannya di hari pertunangan mereka. Tapi As berkata bukankah dia bilang kalau mereka bisa menjalin kerjasama yang lebih sehat. As mengatakan dirinya setuju kalau pernikahan yang dibangun demi kepentingan politik tidak akan langgeng. Jadi dirinya berharap supaya mereka menjalin hubungan yang lebih harmonis. Putrion tentunya berkata rupanya bajingan playboy ini benar-benar seorang keparat dan As berkata dirinya berterima kasih atas pujiannya. Sekarang kita kembali ke adegan awalnya, di mana sekarang As sedang menari bersama Serenade, tapi dia juga membicarakan sesuatu yang penting. Singkatnya, As sudah membicarakan semuanya pada ayahnya dan telah membuka jalan untuknya. Jadi untuk langkah terakhirnya dirinya akan mempercayakan padanya. Beberapa saat kemudian, Serenade menghadap Kaisar Everblack seorang diri dengan kondisi pakaiannya yang sudah compang-camping. Serenade tentunya memberikan hormat yang lebih tinggi pada sang kaisar dan Traha berkata kalau ini adalah pertemuan pertama mereka. Traha mengatakan dirinya sudah mendengarkan semuanya dari As, jadi dia tidak perlu mengulangi perkataannya lagi dan katakan apa saja yang dia inginkan sebagai imbalannya.
Traha mengatakan dia adalah seorang pedagang, jadi sudah sewajarnya dia menimbang keuntungan yang akan dia dapatkan dengan memberikan bantuan kepada kekaisaran. Traha mengatakan ayahnya itu memiliki perhitungan yang sangat akurat dan dia selalu berdagang sesuai dengan aturan dan dirinya menyukainya sebagai rekan bisnis yang sangat menjanjikan. Akan tetapi karena ketamakannya saat melakukan perjanjian terakhir, dia telah melakukan kesalahan terbesarnya dengan melakukan kesalahan perhitungan. Perjanjian itu tidak lain adalah memaksakan pernikahan Serenade dengan As, dan Kaisar sudah memperingatkannya kalau tindakan itu sungguh sangat sembrono. Oleh karena itu, Traha saat ini memberikan kesempatan pada Countess Winter Silver, dan dirinya berharap supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ayahnya. Serenade tahu kalau keluarganya sekarang ini sedang diambang kehancuran karena ketamakan yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi dirinya tidak boleh bertindak dengan gegabah. Serenade juga tahu jika jawaban yang paling tepat adalah dengan berjanji untuk setia pada kekaisaran dan akan menyerahkan segalanya pada kekaisaran. Akan tetapi Serenade mengingat perkataannya Alice kalau dirinya tidak boleh mengalah begitu saja dan dirinya harus mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Serenade sangat mengetahui kalau itu juga termasuk sebagai ketamakan dan kesalahan perhitungan ini bisa membuatnya mati dengan sia-sia. Namun jika dirinya tidak bisa mendapatkan apa yang dirinya inginkan ketika masih hidup, Serenade yakin kalau kehidupannya pasti akan terasa hampa, selayaknya dirinya hidup dalam kematian. Serenade dengan berani berkata kalau agar Kaisar tidak membatalkan pertunangannya dengan Pangeran As, karena dirinya ingin membuat Pangeran As hidup bahagia. Traha menanyakan apakah dia tahu kalau dia adalah seorang keturunan budak dari kakeknya, dan Serenade mengatakan dirinya sangat tahu. Rambut abu-abu mereka berasal dari ras yang hidup di Laut Timur. Darah seorang mermaid mengalir di dalam tubuhnya Serenade, dan itu adalah ciri-ciri khas dari ras tersebut. Traha mengatakan rakyat jelata yang darahnya tercampur dengan ras lain, tapi ingin menikahi seorang anggota keluarga kekaisaran. Bukankah dia terlalu serakah seperti yang dilakukan oleh ayahnya? Traha menanyakan apakah dia berharap bisa menghapus status rendahannya itu dan darah kotornya itu dengan menikahi anggota kekaisaran, tapi Serenade mengatakan tidak. Traha menanyakan lalu rencana licik apa yang sedang dia sembunyikan, tapi Serenade mengatakan sejak dulu dirinya sudah mencintai Pangeran As dan Traha tentunya sangat terkejut. Traha tentunya tertawa ngakak sambil mengatakan, "Cinta katamu, kau berani mempertaruhkan keluargamu hanya untuk emosi kekanak-kanakan seperti itu." Traha mengatakan itu adalah keputusan yang sangat bodoh, tapi Serenade membalas jika berkat emosi kekanak-kanakan itu, Pangeran As akhirnya terlahir ke dunia ini. Hal ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Kalau Kaisar pernah merasakan apa itu yang namanya cinta, bahkan dia bersedia melemahkan posisinya hanya agar dia bisa memirang Dustia. Sang Kaisar sendiri adalah orang bodoh yang pernah merasakan apa itu yang namanya cinta, dan sebagai hasil dari cinta tersebut, As terlahir di dunia ini. Serenade mengatakan dirinya adalah badang, dan dirinya sudah menghitung serta menakar keuntungan, sekaligus kerugian yang akan dirinya dapatkan. Akan tetapi tidak semua hal di dunia ini bisa diperhitungkan seperti itu, dan banyak hal yang bisa terjadi di luar perhitungan, dan semua kejadian itu sungguh sangat indah. Serenade akan memberikan semua yang terbaik untuk kekaisaran Everblack, tapi dirinya meminta supaya kaisar tidak membatalkan pertunangan mereka. Traha mengatakan benar-benar jiwa muda yang bodoh dan berani, tapi dia malah mengingatkannya pada Dustia. Traha mengatakan kalau Dustia adalah wanita yang sangat menawan, bahkan dia adalah wanita tercantik yang pernah dirinya temui. Traha mengatakan kalau begitu dirinya akan mengizinkan Winter Silver berdagang lagi, dan mereka akan memenuhi tugasnya pada kekaisaran.
Serenade tentunya berterima kasih banyak atas kesempatannya, tapi Traha berkata sayangnya dirinya tidak bisa menjamin mengenai pertunangan mereka. Traha mengatakan itu adalah masalah pribadi mereka, karena sepasang kekasih yang sudah berjanji untuk hidup semati, bisa-bisa besok putus mendadak. Selain itu, bukankah dia sudah tahu kalau As mendapatkan gelarnya sebagai playboy sejati kekaisaran? Bahkan dia mencapakan Putri Aryan dan membuat ayahnya merasa sangat malu. Traha mengatakan padahal dirinya mengira bocah itu sudah dewasa, tapi rupanya dia masih sama saja. Jadi kalau dia benar-benar mencintainya, maka lakukan saja sesukamu. Traha mengatakan ambil saja putra termuda yang paling bebal itu, tapi kalau dia patah hati atau sebagainya, dirinya berharap supaya dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuknya.